Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 di 391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Hendry Setiadi, founder Mastermind Trader. Langsung saja kita sapa Pak Hendry. Apa kabar, Pak? Baik, Pak David. Apa kabar, Pak David? Baik juga, Pak Hendry. Terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tapi tampaknya kurang baik, Pak Hendry, untuk indeks harga saham gabungan yang mengalami tekanan yang cukup dalam 2,00%, Pak Hendry. Posisi pelemahan di penutupan sesi kedua. Dari pertanyaan WhatsApp interaktif kami juga cukup banyak yang masuk, Pak. Hanya mempertanyakan dua kata saja ini. Why? IHSG. Ini cukup banyak yang masuk nih Pak Hendry. Analisis Anda, Pak? Iya, kalau dari sisi fundamental memang kan kita tahu ya Pak ya, sebelumnya itu banyak ya emiten yang sudah naik ya, ada aja active profit taking ya, kemudian juga mungkin ya ada isu mengenai yang kenyataan bukan isu ya, mengenai saham BUMN ya membukukan kerugian. Nah kemudian dari sisi teknikal pun kita melihat di sini memang ada potensi koreksi Pak dari 24 Maret ya, di mana pada saat itu IHSG ditutup di 6.100, di situ ada indikasi mulai tertekan dan benar saja hari ini sudah di bawah 6.000 ya, tapi ya masih di atas support Pak ya, masih aman karena support itu masih di 5944 ya, jadi masih selama di 5944 ke atas itu masih ada kemungkinan besar Pak dalam minggu ini rebound kembali Pak David. Baik, masih dalam batas aman dari pandangan Pak Hendry, meskipun harga saham gabungan tertekan cukup dalam di 2,00%, support di 944. Pak Hendry, kalau kita lihat tadi dari rotasi pergerakan sektoral, konstruksi tampaknya menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan. Kebetulan topik pilihan kami juga mengenai saham-saham konstruksi. Ini lagi-lagi masalah dari keuangan, kemudian juga dari sisi likuiditas mereka yang ketat begitu. Tapi tampaknya mereka juga tidak tinggal diam, Pak Hendry. Tadi pun juga kami sampaikan BUMN karya, terutama yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, sudah menyiapkan berbagai strategi, paling tidak untuk mengurangi beban mereka dengan right issue, kemudian juga melakukan berbagai aksi korporasi lainnya. Bagaimana Anda melihat, apakah ini akan cukup berimbang nanti Pak, usaha yang dilakukan, kemudian juga mungkin tanggapan dari para investor, sehingga tekanan yang terjadi ke depannya tidak akan kembali cukup dalam Pak? Ya, itu memang strateginya itu memang membantu banget ya Pak David ya. Ya. Jadi upayanya itu diharapkan bahwa ada keseimbangan ya, di mana nanti ke depannya itu diharapkan harganya itu akan rebound kembali Pak. Iya, itu sih Pak David. Baik, dari sisi prospek masih bagus, apakah direkomendasikan masuk ketika sesi pertama dibuka esok hari dengan pelemahan yang terjadi untuk konstruksi di perdagangan hari ini. Tapi di hold dulu, Pak Hendry, sudah ada telepon yang masuk, kita akan coba sapa. Halo, baik, dengan siapa di mana? Halo. Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Saya Bambang dari Jakarta Timur. Baik, silakan Pak Bambang. Selamat sore Pak David, Pak Hendry. Ya. Mohon bantu analisa untuk jangka panjang, paling tidak sampai akhir tahun, untuk BBCA dan BBNI. Baik. BBCA saya sudah ada di level 30.250. Ya. BBNI saya sudah ada di 5975. Baik. Ya, itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Ya, Terima Pak kasih. Bambang yang ada di Jakarta Timur, BBCA, kemudian juga ada BBNI. Nanti kita akan bahas Pak Bambang, minta bersabar sedikit. Kita lanjutkan dari konstruksi terlebih dahulu. Pak Hendry, tadi dengan koreksi yang cukup dalam pada perdagangan hari ini, dengan melihat titik support di sepanjang perdagangan hari ini, sudah direkomendasikan masuk atau lebih kepada wait and see terlebih dahulu, Pak Hendry? Ya, baik Pak David. Kalau untuk sisi konstruksi Pak ya, sektor konstruksi di sini pergerakannya itu terlihat Pak dari akhir bulan Februari ya sampai dengan hari ini kita melihat kelihatannya masih ranging ya Pak ya. Jadi kemungkinan koreksi itu masih ada ya, tapi kemungkinan Pak beberapa hari ini kita melihat masih di atas support ya, masih di atas support untuk sektor dari konstruksi. Kemungkinan mungkin Pak beberapa hari ini akan rebound kembali ya, bisa dimanfaatkan Pak untuk ranging ya bagi para trader. Oke, untuk level yang direkomendasikan Pak, paling tidak untuk 4 BUMN karya Pak Hendry. Oke, baik Pak David. Ya, level direkomendasikan kalau untuk
Waskita Karya Pak ya, Waskita Karya. Ya perhatikan untuk levelnya itu dia range pergerakan perhariannya itu sekitar 70 sampai dengan 80 rupiah ya. Bisa diperhatikan untuk range-nya yaitu antara 1000 ya, antara 1000 sampai dengan 1500 Pak range-nya Pak di sana 3 minggu ini. Baik. Untuk ADI Pak. Ada ADI, Waskita, kemudian juga PTPP, Pak Henry. Baik, Pak David ya. Untuk ADI, untuk WADI trennya pun nggak beda jauh ya sama WSKP ya. Jadi untuk ADI ini juga pergerakannya juga masih ranging ya. Nah, kemudian juga perharinya juga dia range harganya itu sekitar 70-80 rupiah juga ya. Jadi kalau untuk range harganya perhatikan Pak, juga sama Pak, antara 1000 ya sampai dengan 1600 ya. Range-nya lebih besar kalau untuk ADI. Oke, lanjut Waskita, Pak Henry. Baik, kalau untuk Waskita, ya untuk Waskita dengan kodenya WSBP ya, itu range-nya lebih pendek ya, per harinya itu sekitar 10 rupiah, jadi bisa diperhatikan untuk range-nya antara 185 rupiah ya, sampai dengan 270 rupiah Pak untuk WSBP Pak. Baik, terakhir ada PTPP, Pak Henry. Baik, Pak David, kalau untuk PTPP, ya kita lihat di sini range hariannya itu sekitar 80 sampai dengan 90 rupiah ya, dan untuk level range-nya dalam satu pekan ini bisa perhatikan antara 1.200 sampai dengan 1.655 ya untuk PTPP. Baik, ada Waskita, ADI, PTPP, kemudian juga beberapa dari BUMN karya lainnya, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dari konstruksi kita bergeser ke perbankan, Pak Henry. Kita akan sekaligus menjawab pertanyaan Pak Bambang di Jakarta Timur. Terima kasih Pak Bambang sudah menunggu. BBCA dan BBNI, BBCA di 30.250 Pak. Ini lebih ke arah akhir tahun Pak Henry. Analisis Anda. Baik, ya makasih Pak Bambang partisipasinya. Ya untuk BBCA kita tahu hari ini terkoreksi ya 2,17%, ditutup di 30.325 ya. Nah kalau untuk BBCA ini kecenderungannya masih bisa koreksi ya. Perhatikan Pak untuk range harga harinya, pergerakan hariannya itu sekitar 700 rupiah dengan level supportnya yaitu di 30.300 ya, 30.300. Kemudian untuk level resistance-nya yang terdekat itu ada di 32.575 untuk BBCA. Baik, 32.575. Ini lebih ke arah untuk jangka pendek. Tapi kalau sampai dengan akhir tahun, Pak, target Anda untuk BBCA? Kalau sampai akhir tahun ini masih ada potensi ya buat membuat kembali target price-nya bisa kembali Pak di atas 35.000 kalau untuk BBCA sampai dengan akhir tahun. Baik, pertanyaan sama juga untuk BBNI 5975 untuk akhir tahun juga Pak Henry? Baik, ya BBNI pun hari ini tertekan Pak ya, terkoreksi 2,5%, ditutup di harga 5850 ya. Jadi kalau untuk BBNI sampai dengan akhir tahun ya, itu perhatikan Pak level supportnya itu di 5725 ya, 5725. Kemudian untuk level resisten yang terdekat itu ada di 6375 untuk BBNI. Oke, 6375 sampai dengan akhir tahun potensinya Pak Henry, singkat saja Pak. Ya, sampai dengan akhir tahun sama Pak. Ini BBNI malah lebih jelas ya, ada kemungkinan rebound Pak. Dan target harganya di atas 6.500 ya kalau untuk BBNI. Baik, jawaban Pak Bambang di Jakarta Timur, dan semoga bisa menjadi referensi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Bagaimana dengan BBTN, Pak Henry? Hari ini tertekan di 6,92%. Nanti kita akan bahas, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan pemirsa telah bersama kami, Pak IDS Session Closing akan segera kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa masih di IDS Session Closing, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Henry Setiadi, dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, ada Cepin, INDF, Telkom, kemudian juga ada LSIP. Support dan resistennya, dan semuanya direkomendasikan buy. Cepin di 6.600, di 7.375, INDF di 6.275 dan 6.900, Telkom di 3.280 dan 3.570, dan LSIP di 1.260,
resistennya ada di 1525. Semuanya direkomendasikan buy. Pas saham pilihan dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Henry, rangkuman singkat Ya, Pak, Pak David. 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan? Ya, Analisisnya, Pak jadi Henry. jadi itu ada di sektor consumer dan kebanyakan di infrastruktur, Pak ya. Dan kita melihat kedua sektor ini yang akan menjadi penopang IHSG untuk kembali ke zona hijau itu, Pak. Ya, masih Pak David. Oke, supportnya 6.600, 7375 untuk Cepin, INDF tadi, Telkom, dan juga ada LSIP, semuanya direkomendasikan buy. Kembali ke perbankan, Pak Henry, sekaligus menjawab beberapa pertanyaan sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Banyak menanyakan untuk saham BBTN nih Pak, hari ini tertekan cukup dalam 6,92%. Apakah sudah direkomendasikan masuk ini ketika sesi pertama dibuka esok hari? Analisis Anda untuk BBTN, Pak Henry. Ya, Pak David, terima kasih. PBTN ini hari ini memang tertekan cukup dalam ya. Koreksi juga 6,91%, ditutup di harga 1615 ya. Mesti dilihat Pak besok pada saat pembukaan perdagangan sesi pertama ya. Apabila dia dibuka melanjutkan ya closing hari ini ya. Ini sebenarnya level yang masih cukup ideal ya, karena support yang terkuat ada di 1505 ya. Jadi selama masih di atas 1505 boleh masuk Pak selama besok di sesi perdagangan pertama itu dibuka melanjutkan penutupan hari ini ya di 1615 Pak David. Oke, level support yang bisa diperhatikan di 1505 sebelum mengambil keputusan investasi untuk masuk. Ya. Tapi bagaimana sudah ambil posisi dengan koreksi yang cukup dalam saat ini? Apa yang harus dilakukan Pak Henry? Averaging down, di hold saja untuk menunggu potensi menyentuh ke level entry yang dimiliki oleh masing-masing investor? Iya Pak David, ya tergantung daripada trading plan ya yang kita buat sebelum kita masuk posisi. Ya dengan rata-rata perdagangan BBTN itu per hari sekitar Rp60. Sebenarnya kalau untuk medium to long term ya masih potensial ya untuk rebound, karena sekali lagi level supportnya masih di 1505 ya, di mana penutupan hari ini masih di atasnya. Nah kemudian kalau masih hold ya boleh dilakukan averaging down sekali lagi selama ya harganya masih di atas supportnya 1505 Pak David. Baik, tetap support yang bisa diperhatikan di 1505 bagi Anda yang ingin baru masuk ataupun ingin melakukan averaging down dengan koreksi yang cukup dalam di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi di telepon interaktif kami di 021 di 391 di 5201 dan juga WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pak Henry, beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif Pak. Kita akan coba sapa Bapak Anggiat di Bekasi, INKP. Pak Henry, sudah beli di 11.500 Pak. Analisisnya Pak Henry. Baik Pak Anggiat, terima kasih Pak partisipasinya. Kalau untuk INKP hari ini juga koreksi cukup dalam ya, 6,94%, ditutup di 9375 ya. Kemudian kalau untuk INKP bagi yang sudah masuk posisi ya, bisa perhatikan Pak untuk level supportnya ya. Level supportnya itu ada di 8675 ya. 8675 ya masih di atas ya tadi ya 9375 ya. Jadi perhatikan level supportnya 8675 ya. Kemudian level resisten yang terdekatnya itu ada di 12.150 itu Pak untuk yang KP Pak David. Baik, sementara Pak Anggiat ambil posisi di 11.500 Pak, cukup jauh dengan koreksi yang terjadi di perdagangan hari ini. Rekomendasi Anda seperti apa? Apakah averaging down atau di hold saja Pak Henry dengan ada potensi ke 12.150 yang Anda katakan tadi? Iya Pak David, ya jadi jangan panik selling, Anggiat ya. Level supportnya itu masih di 8675 ya, jadi wait and see terlebih dahulu. Okay. Lihat besok apakah melanjutkan koreksi ya. Kalau rebound lebih baik di hold itu Pak David. Baik, Bapak Anggiat di Bekasi. Selanjutnya kita akan coba sapa ada Calvin dari Kalimantan Selatan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mau tanya untuk harga BBRI Pak, average di 4160 Pak Henry. Baik Pak, ya untuk BBRI ya, BBRI hari ini kita lihat juga terkoreksi yang tiba 3,21%, ditutup di 4210 ya tadi ya BBRI ya. Dan kalau untuk BBRI ini sendiri kita lihat Pak untuk trennya ya, untuk trennya itu cenderung bergerak ranging ya. Namun kita lihat dari 6 April ya sebenarnya ada potensi penguatan ya, rebounding ya. Perhatikan saja level supportnya di 4150 untuk BBRI.
ya lagi 4150. Kemudian dengan rata-rata pedagang BBRI per hari itu sekitar Rp120. Level resisten yang terdekatnya itu bisa diperhatikan di level 4.700 Pak untuk BBRI. Baik, 4.700. Sementara harga average Bapak Calvin ada di 4160. Masih cukup aman tidak Pak? Kalau di 4160, sementara posisi penutupan hari ini di 4210 Pak Hendrik. Ya, masih aman Pak. Ya, 4120 tadi ya. Ya, masih aman. Baik, Bapak Calvin dari Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita akan coba sapa ada Ibu Lisa dari Medan. Terima kasih sudah berpartisipasi dan bergabung bersama kami. Mohon sarannya untuk main di 850. Bagaimana proyeksi ke depannya Pak Henry? Baik Pak David, ya makasih tadi Bu Liga ya. Iya, dari Medan, main di 850 Pak. Baik, Pak David ya. Untuk main ya kita lihat ya gerakannya juga cenderung ranging ya kalau untuk main ya. Jadi kalau untuk nambah posisi lebih baik wait and see ya, walaupun hari ini kan ada kenaikan ya 3,04% ya, ditutup di 845 ya. Jadi lebih baik di hold aja karena ini masih ranging ya. Kemudian untuk level resistance ya diperhatikan apabila mendekati 910 ya, tergantung trading plan ya. Di sana bisa kita jadikan sebagai level target profit atau resistance ya, dilihat Pak apakah bisa break atau kembali terkoreksi, itu sih Pak kalau untuk main. Baik, ambil posisi 850, sementara di sepanjang perdagangan hari ini tadi sempat menyentuh ke level tertingginya di 865. Rekomendasinya di hold saja Pak Henry? Ya di hold, ya perhatikan level resistannya di 910 ya, 910 untuk main. Baik, selanjutnya kita akan coba jawab pertanyaan Nanda dari Tangerang. Untuk Telkom, baru ingin masuk nih Pak, di level berapa? Hari ini juga Telkom Anda rekomendasikan buy, tadi supportnya di 3280, resistennya di 3570. Review singkat saja Pak? Ya, kalau untuk Telkom, walaupun hari ini terkoreksi ya 1,48%, ditutup di 3310. Di sini justru kita melihat ada potensi ya rebound untuk Telkom. Ya, jadi besok dilihat Pak apabila bisa melanjutkan ya di pembukaan sesi pertama, melanjutkan harga posisi hari ini, yaitu at least di 3310, boleh masuk di any price ya dengan memperhatikan level supportnya di 3280, kemudian level resistance di 3570 Pak David. Baik, ada Nanda dari Tangerang yang baru ingin masuk kepada saham Telkom, hari ini tertekan di 1,49% dan ditutup di level 3.310. Selanjutnya kita akan coba sapa ini dari tanpa menyebutkan nama dan lokasi Pak Henry. Dari Farmasi, KLBF, target price di berapa? Sudah ambil posisi di 1.550 Pak. Baik Pak David, ya. KLBF, ya KLBF. Oke, baik KLBF hari ini juga tertekan ya, terkoreksi 2,58%, ditutup di 1.510 ya. Untuk KLBF ini rangingnya cukup panjang ya, itu dari akhir Desember tahun lalu sebenarnya. Jadi kalau untuk KLBF ini cenderung lebih long term ya, Jadi perhatikan saja untuk level-level supportnya itu di 1420 ya, 1420. Kemudian dengan rata-rata pergerakan KLBF itu per hari sekitar Rp30 ya. Perhatikan untuk level resisten yang terdekat ya ada di 1635 Pak untuk KLBF. Baik, ambil posisi di 1550 Pak. Rekomendasinya? Ya masih bisa di hold Pak David. Baik, Pak Henry, kita masih punya satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa bersama kami. Idea Succession Closing akan segera kembali. Usai jeda berikut ini. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita sudah sampai di segmen terakhir di Idea Succession Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 di 391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pak Henry, kita lanjutkan kembali Pak. Baik, Pak David. Kita akan coba sapa Bapak Galih dari Jakarta, berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, mau tanya support dan resistennya buat Astra Internasional. Baru ingin masuk nih Pak, hari ini tertekan cukup dalam 3,79%, 5.075 Pak Henry, entry level. Baik Pak Galih ya.
Hari ini ya tertekan cukup lumayan ya. Jadi kalau untuk entry levelnya dilihat Pak besok ya, apabila dibuka di sesi perdagangan pertama itu bisa melanjutkan penutupan hari ini ya, yaitu di 5075 ya, sebenarnya bisa masuk di any price ya untuk Astra ya, ASI ya. Hanya perhatikan saja untuk level supportnya ya, itu ada di 50-50 ya, yaitu level low hari ini ya, 50-50. Kemudian untuk level resisten yang terdekat ada di 5775 Pak untuk ASI. Baik, bagaimana peluang ASI untuk menyentuh ke level tertinggi sebelumnya Pak dalam beberapa bulan terakhir? Ya, dengan rata-rata perdagangan ASI ini per hari sekitar 115 sampai dengan 120 ya. Kelihatannya sampai dengan akhir tahun ada kemungkinan Pak ya bisa kembali ke level 6925 ya, yang sempat dicapai di tanggal 14 Januari Pak David. Oke, dari Bapak Gali di Jakarta kita beralih ke Bapak Anto di Lumajang, mau menanyakan saham Dian, entry di 103, support dan resisten Pak Henry? Baik Pak, ya. Dian ya Pak ya, Dian swasta 3 ya? Iya. Oke, kalau ini agak flat ya Pak ya, nggak gitu ada pergerakan ya. Jadi sebenarnya kalau untuk Dian ini, kalau untuk jangka panjang ya, boleh di hold sih Pak. Masuknya tadi di berapa Pak David Pak? Tidak disebutkan di sini Pak. Oh ya, saya lupa gitu Pak Henry. Ya? Di 103 Pak. 103 ya? Iya, bisa ternyata. Di hold sih Pak. Iya, bisa di hold Pak ini Pak. Baik, hari ini level tertinggi di 110. Ini lebih ke arah trading cepat saja Pak Henry. Iya, betul Pak. Jadi lebih mesti intens ya Pak ya, dijaga ya kalau untuk Dian ya. Baik, selanjutnya kita akan coba sapa, ada Bucing dari Jakarta. Tolong analisa untuk saham Doit. Average di 378. Pertambangan batu bara Pak Henry. Baik Pak, iya. Untuk Doit ya, untuk Doit ini trennya masih cenderung masih naik ya Pak ya. Cenderung masih up ya. Jadi kalau untuk Doit ya, kalau misalkan sudah masuk posisi masih boleh di hold ya. Ya walaupun hari ini koreksinya cukup dalam ya, 6,87% ya di 352. Tapi secara tren ini long termnya ini masih cukup baik ya. Jadi masih bisa di hold ya. Dengan memperhatikan untuk level supportnya ya. Level supportnya itu ya, yaitu level low yang diuji hari ini di 352 ya, di 352. Kemudian untuk level resistennya perhatikan di 460 untuk Doit. Baik, masih cukup lebar Pak. Iya, betul Pak. 378 ambil posisi, supportnya 352 dan merupakan level penutupan pada perdagangan di sesi kedua hari ini. Selanjutnya kita akan coba sapa untuk tanpa menyebutkan nama dan lokasi Pak Henry, saham WMUU Pak. Sudah ambil posisi di 206 Pak Henry. WMUU ya Pak ya? Widodo Makmur Unggas Tbk Pak Henry. Iya, WMUU ya, hari ini itu ya sideway ya Pak ya. Jadi dibuka di 2004, kemudian ditutup juga terlalu jauh di 2002 ya. Di 202, mohon maaf 202 ya. Dan kalau sudah masuk posisi ya, WMUU ini karena pergerakan harian itu nggak terlalu besar ya, antara 5 sampai dengan 6 rupiah. Ya masih bisa di hold sih Pak ya. Perhatikan level supportnya aja, ya level supportnya aja di 190 ya. Untuk WMUU 190. Kemudian untuk level resistennya ada di 226 Pak. Baik. Selanjutnya ada Fitri Antoni dari Pekalongan menanyakan analisa untuk tower, sudah ambil posisi Pak Henry di 1085. Untuk tower, average di 1085 Pak. Baik Pak David ya. Untuk tower ya, untuk tower kita lihat hari ini juga terkoreksi ya untuk tower, dan kemudian harganya ditutup di 1090 ya Pak ya, koreksi 1,35% ya. Ya jadi perhatikan Pak, kalau sudah masuk posisi itu level supportnya ya, level supportnya yaitu di 1070 ya, level low yang diuji hari ini 1070. Kemudian dengan rata-rata pergerakan tower per hari itu sekitar 20 sampai dengan 30 rupiah. Level resistennya itu yang terdekat perhatikan di 1200 Pak. Baik, selanjutnya ada dari Palembang ini, ada Bapak Ferry, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Masih dari perbankan Big Cap Pak, tadi pun juga sempat kita singgung sebenarnya, BBRI punya di 4293. Analisisnya seperti apa?
tidak cukup jauh dari posisi penutupan hari ini, meskipun tertekan cukup dalam 4210. Review singkat, Pak Henry. Ya baik Pak, ya kalau sudah masuk posisi ya BBRI itu perhatikan untuk level supportnya di 4150. Kemudian dengan rata-rata pergerakan BBRI per hari itu sekitar Rp120, perhatikan masih ada itu ya Pak ya, masih ada harapan untuk rebound ya, ada signal rebound di sini. Ya perhatikan untuk level resistance itu di 4720 Pak untuk BBRI. Baik. Pak Henry, satu pertanyaan lagi Pak. Tanpa menyebutkan nama dan lokasi, ini lebih kepada perbankan digital ini atau calon bank digital, di mana beberapa saham mengalami koreksi yang cukup dalam. Bank digital ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Arto, potensi ke depannya Pak. Hari ini menguat 6,98%, ditutup di 10.725. Singkat saja Pak untuk Arto. Ya Arto, ya baik. Kalau untuk Arto memang ini ada signal penguatan ya Pak ya, karena itu sebelumnya itu dia memang trennya dari sejak tanggal 12 Januari tetap up ya. Jadi bagi yang sudah masuk posisi jangan buru-buru jual ya, profit taking ya. Masih ada kemungkinan Pak dia akan terus menguat ya. Perhatikan saja untuk level supportnya di 10.025 ya, 10.025. Kemudian untuk level resistennya ada di 11.900 Pak kalau untuk Arto. Baik, 11.900 untuk Arto. Hari ini menguat 6,98%. Dan pembahasan Arto mengakhiri kebersamaan kita, Pak Henry. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Sehat selalu, Pak Henry. Baik, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Henry Setiadi, founder Mastermind Trader, dan perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita di Idea Session Closing untuk kali ini. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.